Matahari baru saja naik di atas langit Bekasi ketika Maya, janda muda berusia 28 tahun, mulai mendorong gerobak kue miliknya ke arah Pasar Cibening. Wajahnya terlihat letih, tapi senyumnya tetap manis menyapa para pembeli. Kue lapis, risoles, dan lemper hasil tangannya sendiri tertata rapi, menggoda siapapun yang lewat. Di balik keceriaan itu, hatinya sesak. Uang kontrakan belum lunas, biaya sekolah anaknya menumpuk, dan harga bahan pokok makin mencekik. Langkah Maya terhenti saat melihat bayangan besar berdiri di tengah jalan pasar. Ando, preman pasar bertubuh tambun dengan tatapan tajam dan senyum menyeringai, menghadangnya. "Pagi, Maya, mana setorannya minggu ini? Jangan pura-pura lupa ya, sekarang tarifnya beda. 500.000, katanya sambil mengacungkan jari kelingking dan jempolnya, seolah sedang bercanda. Maya terdiam, menatap wajah Ando dengan dingin. 500.000, minggu lalu cuma 150.000, Bang. Itu aja saya pinjem dari tetangga, ucap Maya, suaranya mulai bergetar. Beberapa pedagang lain mengintip dari balik lapak, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu siapa Ando, orang yang memeras tanpa belas kasihan, dan tak segan menyakiti siapapun yang menentangnya. Ando tertawa keras, harga keamanan juga naik, Mei. Kamu pikir ini supermarket? Ini pasar gue. Ia mendekat, menamparkan gerobak Maya hingga beberapa kue terjatuh. Wajah Maya memerah menahan emosi. Air matanya nyaris jatuh, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Di dadanya bergejolak rasa sakit dan harga diri yang diinjak-injak. Tanpa pikir panjang, Maya mengambil talam berisi kue basah yang tersisa, dan dengan sekuat tenaga melemparkannya tepat ke wajah Ando. Kue-kue lengket menempel di wajah preman itu, membuat pasar seketika sunyi. Semua mata membelalak tak percaya. Tak pernah ada yang berani menyentuh Ando, apalagi melawannya. Kini, seorang janda muda justru menghina dia di depan umum. Ando menggeram, matanya membara. "Perempuan gila!" teriaknya. Ia melangkah maju, hendak membalas, tapi Maya mundur satu langkah, menatapnya lurus tanpa gentar. "Kalau abang mau pukul saya, silakan. Tapi abang juga harus siap semua orang tahu kelakuan abang," ujar Maya lantang. Beberapa orang mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Ando terdiam, kepalan tangannya gemetar, tapi ia tahu betul, satu pukulan saja, dan rekaman itu bisa jadi bukti yang membawanya ke penjara. Ia meludah ke tanah dan pergi dengan sumpah serapah. "Kita lihat, Maya, ini belum selesai," teriaknya sebelum menghilang di kerumunan. Maya berdiri kaku, dadanya naik turun menahan amarah dan takut yang bercampur jadi satu. Satu persatu pedagang mendekat, mengelilingi Maya. Beberapa menepuk pundaknya, sebagian lagi hanya berbisik pelan. Di tengah keramaian itu, Maya sadar ia sudah membuka perang, bukan hanya dengan preman, tapi juga dengan ketakutan yang selama ini membungkam banyak mulut. Dan tak ada jalan untuk mundur lagi. Malam itu hujan turun deras. Di dalam rumah kontrakan sempitnya, Maya duduk bersila di atas tikar lusuh sambil menatap nanar sisa-sisa kue yang tak sempat ia jual. Anak semata wayangnya, Rafa, telah tertidur dengan perut yang belum benar-benar kenyang. Maya memeluk lututnya sendiri, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketegangan yang masih belum surut. Ia tahu betul, hari itu ia telah menyalakan api yang bisa membakar segalanya. Maya bangkit perlahan, melangkah ke sudut lemari tua yang sudah berjamur. Dengan hati-hati ia menarik sebuah kotak kayu dari bawah tumpukan baju. Di dalamnya, tersimpan selendang hijau lumut yang dilipat rapi bersama sebilah pisau kecil berukir. Aroma wangi kayu cendana menguar samar saat kain itu disentuh. Maya mengelus lembut selendang itu, dan kenangan masa lalunya perlahan bangkit dari tidur. Panjang. Dulu, sebelum menikah dan pindah ke Bekasi, Maya adalah santri wanita di Padepokan Darul Ashifa di daerah Cirebon. Ia dikenal sebagai salah satu murid terbaik almarhumah Nyai Rahayu, pendekar wanita yang menyatukan ilmu bela diri dan kekuatan spiritual.
Maya kecil tumbuh dengan disiplin keras, belajar mengenali getaran tanah, arah angin, bahkan membaca gerakan lawan hanya dari gerak napas. Tapi semua itu ia tinggalkan demi hidup normal bersama pria yang kemudian jadi suaminya, yang sayangnya tak bertahan lama. Air mata Maya jatuh perlahan saat ia menggenggam pisau kecil itu. "Bu, kalau ibu masih ada, pasti ibu juga akan marah dengan kelakuan mereka," bisiknya. Ia merasa dunia lamanya memanggil kembali, dunia yang penuh latihan fisik, puasa batin, dan pantangan. Tapi kini, semua itu seolah menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan dan melindungi harga dirinya sebagai wanita yang tersudut. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Maya terkejut. Siapa yang datang malam-malam begini dalam cuaca seburuk ini? Dengan hati-hati ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang wanita tua bertubuh bungkuk dengan tatapan tajam namun lembut. Bu Narti, tetangga sekaligus pedagang sayur yang sudah lama mengamati Maya dari kejauhan. "Maaf, Maya, boleh saya bicara sebentar?" ucapnya. Mereka duduk bersama di ruang tamu kecil. Bu Narti membuka pembicaraan dengan tenang, namun isinya mengejutkan Maya. "Aku tahu siapa kamu. Aku pernah bertemu ibumu, Rahayu Pendekar Selendang Hijau. Aku tahu selendang itu, dan aku juga tahu Ando tak akan tinggal diam. Kau harus bersiap, nak," kata Bu Narti sambil menatap tajam ke mata Maya. Maya tercekat, seolah rahasianya yang telah ia kubur dalam-dalam kini terangkat kembali ke permukaan. Bu Narti mengisahkan bahwa ia dulu pernah menjadi bagian dari jaringan pedagang wanita yang dilatih untuk melindungi diri di bawah bimbingan Nyai Rahayu. "Kami hanya rakyat kecil, Maya. Tapi jika kita bersatu dan tak takut, kita bisa membuat yang besar menjadi kecil," ujarnya sambil menggenggam tangan Maya. Perasaan asing muncul di dada Maya, semacam harapan, keberanian, dan semangat yang nyaris padam. Malam itu, Maya duduk memejamkan mata dengan selendang hijau melilit di pundaknya. Di tengah suara hujan dan petir, ia mulai mengatur napas seperti dulu, menyelaraskan tubuh, jiwa, dan udara di sekelilingnya. Meskipun tubuhnya belum lentur seperti dulu, tapi ada sesuatu yang perlahan bangkit di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini tertidur, dan kini siap menyala kembali. Hanya berselang 2 hari sejak insiden di pasar, malam-malam Maya kembali terasa mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, suara gaduh membangunkannya dari tidur. Rafa masih terlelap di pelukannya. Jantung Maya berdetak kencang saat mendengar suara kayu dipukul dan teriakan samar dari luar. Ia bangkit pelan, menyibak tirai jendela, dan hatinya langsung mencelos. Gerobak kuenya dibakar, api menjilat tinggi menari-nari di pekarangan kecil depan rumah. 2 sosok pria bertubuh kekar kabur setelah melemparkan botol ke arah rumahnya, meninggalkan bayangan hitam dan aroma bensin. Maya menahan tangis. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Itu satu-satunya sumber penghasilan yang ia miliki. Ia berlutut di hadapan puing gerobak itu, mengelus sisa papan gosong seperti menyentuh jasad orang terkasih. "Kau terlalu jauh, Ando," gumamnya lirih. Keesokan paginya, kabar tentang pembakaran gerobak Maya menyebar ke seluruh pasar. Beberapa pedagang mendatangi rumahnya, membawakan bahan makanan seadanya. Mereka khawatir, tapi tak berani terang-terangan membantu. Maya tahu, teror ini bukan hanya untuk dirinya. Ini peringatan buat siapa saja yang berani melawan. Tapi Maya tidak akan tunduk. Dalam sunyi sore hari, Maya kembali menghadap Bu Narti. Wanita tua itu menyodorkan secarik kertas berisi alamat dan nama, Pak Gendon, mantan murid tertua almarhumah Nyai Rahayu yang tinggal di perbatasan Bekasi Karawang. "Kalau kau ingin bertahan lebih lama, kau harus menghidupkan lagi ilmu yang pernah kau tinggalkan," ucap Bu Narti serius. Maya menggenggam kertas itu erat-erat. Jalan itu berat, tapi ia tak punya pilihan. Malam itu, Maya mulai berlatih di pekarangan rumah, hanya ditemani bayangan pohon pisang dan suara jangkrik. Ia mengulangi gerakan dasar silat aliran ibunya, tapi tubuhnya kaku. Nafasnya terengah.
Luka masa lalu dan kelelahan hidup telah membuat ototnya beku. Namun, tiap kali ia mengingat wajah Rafa yang polos dan takut, semangatnya menyala lagi. Ia bukan hanya berlatih untuk dirinya, tapi untuk hidup anaknya. Di sisi lain kota, Ando sedang mengamati video rekaman pertarungan Maya yang viral di media sosial. Ia murka. Perempuan itu makin besar kepala, teriaknya. Ia pun mengutus 2 orang anak buah terkuatnya, Ucup Ganas dan Komar Pitak, untuk mengawasi gerak-gerik Maya dan siap membereskannya jika perlu. Jangan bunuh, tapi bikin dia kapok seumur hidup, perintah Ando dengan mata melotot. Maya sadar dirinya diawasi. Beberapa kali ia melihat motor Matic tak dikenal melintas pelan di depan rumahnya. Sekali waktu, ia mendapati kucing peliharaannya mati diracun. Ia mulai memindahkan Rafa ke rumah Bu Narti demi keamanan. Rasa takut mulai merayap, tapi Maya memaksakan diri untuk tetap tegak. Ia tahu, saat ini bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga seluruh pasar. Dan di tengah tekanan itu, Maya bersumpah dalam hati, jika mereka ingin melumpuhkannya dengan rasa takut, maka ia akan melawan mereka dengan sesuatu yang lebih kuat, keyakinan dan warisan darah pendekar yang mengalir dalam tubuhnya. Di bawah sinar bulan, Maya kembali mengayunkan gerakan silatnya. Kali ini lebih mantap, lebih penuh keyakinan. Teror mereka hanya membuatnya semakin tajam. Pagi itu langit Bekasi mendung, namun hati Maya mulai menemukan cahaya kecil. Dengan langkah pasti, ia menuju alamat yang diberikan Bu Narti. Rumah itu sederhana, berdiri di pinggir sawah dengan pagar bambu yang hampir lapuk. Saat Maya mengetuk pintu, seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam keluar. Tubuhnya tegap meski rambutnya telah memutih. "Kau anak Rahayu, bukan?" ucapnya, seolah tak perlu pengantar. Maya menunduk, hormat. "Saya Maya, Pak. Saya datang untuk belajar kembali." Pak Gendon mengamati Maya sejenak, lalu mempersilakannya masuk. Di dalam rumah, tergantung foto-foto lama para pendekar wanita dan lelaki, termasuk potret Nyai Rahayu muda yang berdiri gagah dengan selendang hijau. "Ibumu adalah wanita yang tak bisa dibungkam siapapun. Darahnya mengalir dalam dirimu. Tapi kau harus buktikan sendiri bahwa kau pantas memakai nama itu," ucapnya pelan, namun penuh tekanan. Latihan dimulai sejak hari itu juga. Maya diajarkan ulang dasar-dasar olah napas, langkah 9 jurus, serta teknik pengalihan energi lawan yang dulu dia pelajari saat remaja. Namun kali ini berbeda. Tubuhnya tak sekuat dulu, dan luka batin yang mengendap bertahun-tahun membuatnya mudah goyah. Setiap malam ia pulang dengan tubuh lebam dan kaki gemetar, tapi setiap luka menjadi pengingat bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dikasihani. Di sela-sela latihan, Pak Gendon menceritakan bagaimana dunia telah berubah. Preman sekarang bukan cuma pakai otot, tapi juga kuasa dan uang. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, rasa takut selalu bisa dilawan dengan keberanian yang benar. Kalimat itu terus terngiang di telinga Maya saat ia mulai menguasai kembali jurus warisan ibunya, Ajian Tirta Bayu, teknik memukul tanpa menyentuh langsung, dengan kekuatan napas yang dipusatkan di telapak tangan. Sementara itu, Ando semakin geram melihat Maya tak kunjung menyerah. Ia memerintahkan Ucup dan Komar untuk bergerak lebih ekstrim, menculik Rafa. "Kalau anaknya di tangan kita, baru dia tahu siapa raja di sini," kata Ando dengan suara dingin. Rencana busuk itu mulai berjalan, dan Maya tak menyadarinya karena terlalu fokus pada pelatihan dan pemulihan dirinya sendiri. Namun takdir seolah berpihak pada Maya. Salah satu anak muda di pasar yang simpati padanya, Ilham, mendengar rencana jahat itu saat pura-pura bekerja di warung kopi tempat anak buah Ando biasa nongkrong. Ia segera mendatangi rumah Bu Narti dan memperingatkan mereka. Bu Narti langsung menyembunyikan Rafa ke tempat yang lebih aman, dan kabar ini sampai ke Maya sore harinya. Maya yang sedang berlatih langsung jatuh terduduk saat mendengar rencana penculikan itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena hampir kehilangan kendali. Namun Pak Gendon hanya menatapnya tajam.
Ini bukan waktunya menangis, Maya. Kau harus menyelesaikan latihanmu. Musuhmu tidak sabar menunggumu lemah. Kata-kata itu membakar semangat Maya. Ia berdiri lagi, keringat bercucuran, lalu mengucapkan tekad, saya akan melawan, bukan lagi sebagai Maya penjual kue, tapi sebagai anak dari Nyai Rahayu. Malam itu, di tengah rembulan yang menggantung redup, Maya berhasil menyempurnakan jurus terakhir ajian Tirta Bayu. Ketika tangannya mengayun, daun-daun kering beterbangan tanpa disentuh, dan udara di sekitarnya bergetar ringan. Pak Gendon hanya tersenyum tipis. Kau sudah siap, Maya. Sekarang, pulanglah dan jaga pasar itu seperti ibumu dulu menjaga desanya. Pasar Cibening kembali ramai seperti biasa, namun aura mencekam menggantung di setiap sudutnya. Para pedagang bicara dalam bisik-bisik, menyebarkan kabar bahwa Maya, janda muda penjual kue yang dulu ditindas Ando, akan kembali berdagang hari ini. Beberapa penasaran, sebagian takut, karena mereka tahu betapa kejamnya Ando saat wilayah kekuasaannya terusik. Namun tak ada yang menyangka, Maya datang bukan dengan gerobak seperti dulu, tapi dengan langkah tenang dan wajah dingin, seperti perempuan yang baru saja dibangkitkan dari abu. Maya berdiri di tengah pasar, tepat di lokasi gerobaknya dulu dibakar. Ia membentangkan tikar dan menata kue seadanya yang dibawanya dalam keranjang rotan. Semua mata memandang, sebagian menahan napas. Lalu datanglah Ando, diiringi Ucup Ganas dan Komar Pitak, dengan wajah penuh kesombongan dan niat menghancurkan hari itu juga. Kau masih berani datang ke sini, Maya. Belum cukup gerobakmu jadi abu. Namun Maya tak bergeming. Ia menatap Ando dengan pandangan tenang, tak ada lagi getar takut di sorot matanya. Kalau abang ingin membakar saya juga, silakan. Tapi saya tidak akan pergi. Ini tanah rakyat, ini bukan milik abang. Kalimat itu seperti cambuk yang mencabik harga diri Ando di depan umum. Beberapa pedagang menahan napas, yang lain mencuri-curi merekam. Ando pun murka, dan memberi isyarat ke Ucup untuk maju. Ucup Ganas melangkah cepat, mengayunkan tangannya ke arah Maya. Tapi yang terjadi kemudian membuat semua orang membeku. Dalam satu gerakan yang nyaris tak terlihat, Maya berputar, mengalihkan tenaga serangan Ucup dan menghentakkannya ke tanah. Tubuh Ucup terpelanting seperti boneka, menghantam peti dagangan hingga pecah. Komar Pitak sontak maju, namun Maya sudah bersiap. Dengan gerakan ringan seperti angin, ia melompat ke samping dan menempelkan telapak tangan ke dada Komar. Ajian Tirta Bayu dilepaskan seketika. Komar tersungkur seketika, dadanya seperti tertindih beban berat, terbatuk-batuk kesakitan tanpa tahu apa yang menimpanya. Semua orang kini melihat Maya bukan sebagai janda muda biasa, tapi sebagai pendekar yang baru saja menunjukkan kekuatan warisannya. Pasar Cibening terdiam, dan hanya suara napas tersengal Ando, yang masih berdiri kaku dengan mata terbelalak. Ando berusaha tetap gagah, namun wajahnya memucat. Ia menarik napas panjang, lalu tertawa miring. Kau pikir semua selesai hanya karena bisa menumbangkan 2 ekorku? Ini baru permulaan, Maya. Kau belum tahu siapa yang ada di belakangku. Ancaman itu seperti racun yang ditebar perlahan. Tapi Maya menjawab tanpa gentar, siapapun di belakang abang, tidak lebih besar dari ketakutan yang sudah saya lawan seumur hidup. Saya tak akan mundur lagi. Hari itu, Maya meninggalkan pasar bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai simbol perlawanan. Ia tak mencari tepuk tangan atau sanjungan, hanya tempat berdagang dengan tenang. Namun, di balik langkah tenangnya, ia tahu perang belum usai. Jika Ando benar punya orang besar di belakangnya, maka pertarungan berikutnya bukan hanya tentang otot dan ajian, tapi tentang kekuasaan dan keberanian rakyat kecil melawannya. Dan di tempat lain, di dalam ruangan gelap dengan layar CCTV dan ponsel yang menampilkan video Maya menjatuhkan anak buah Ando, seorang pria bertubuh tambun berjas mahal menghembuskan asap rokoknya. Menarik, jadi ini anak Rahayu. Sudah waktunya masa lalu kita dilunasi, Maya. Di malam yang sunyi, Maya duduk sendiri di bawah lampu temaram. Wajahnya tenang,
tapi pikirannya berkecamuk. Peristiwa di pasar siang tadi menyisakan banyak tanya, siapa sosok besar yang dimaksud Ando? Kenapa pria itu merasa terganggu hanya karena seorang janda penjual kue bangkit melawan? Maya menggenggam selendang hijau peninggalan ibunya erat-erat. Hatinya gelisah, seperti ada bahaya besar yang mulai merambat perlahan ke arah hidupnya. Sementara itu, di sebuah rumah mewah yang dijaga ketat, duduk seorang pria tua bernama Kartawiradipa, mantan saudagar yang dulu pernah berkonflik keras dengan almarhumah Nyai Rahayu. Ia dikenal sebagai dalang hitam di balik peristiwa pembantaian tanah pesantren di masa lalu, yang memaksa banyak murid Nyai Rahayu tercerai-berai. Karta, yang sekarang menjadi pengendali bayangan, di balik banyak preman pasar, ternyata adalah musuh lama keluarga Maya. Karta menatap layar ponsel yang memutar ulang video Maya menjatuhkan Ucup dan Komar. Matanya menyipit, seperti mengenali sesuatu dari gerakan Maya. Itu jurus Tirta Bayu, milik Rahayu. Jadi dia punya anak, gumamnya. Ia lalu memanggil Ando dan memberinya perintah tegas, jangan main-main lagi. Aku ingin anak itu lenyap. Kirim orang-orang dari blok hitam. Hari berikutnya, Maya yang sedang membantu Bu Narti merapikan lapak dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing bernama Ranu, berpakaian serba hitam dengan bekas luka panjang di pipi. Aku dulu murid ibumu, tapi aku berkhianat, ucapnya lirih. Maya langsung siaga, tapi Ranu menunjukkan tanda luka bakar di bahunya, bekas hukuman dari Nyai Rahayu karena pernah menjual ilmu untuk kejahatan. Sekarang aku menyesal, dan aku datang untuk memperingatkanmu. Kartawiradipa akan turun tangan sendiri. Mendengar nama itu, tubuh Maya seketika melemas. Ia ingat cerita ibunya tentang pengkhianatan paling kelam di masa lalu. Karta adalah sosok yang pernah hampir membunuh ibunya lewat ilmu racun dan manipulasi energi gelap. Maya tahu, jika pria itu kembali memburu, ini bukan lagi soal pasar, ini soal darah dan warisan dendam yang belum selesai. Maya mulai memperkuat kembali ilmunya. Ia kembali ke padepokan Pak Gendon, dan kali ini belajar teknik penguncian jiwa, ajian balung tunggal, jurus pertahanan spiritual yang dapat menolak serangan ajian hitam dan ilmu pemusnah batin. Tubuhnya sering roboh, napasnya ngos-ngosan, tapi ia terus memaksa dirinya bangkit. Ia tahu pertarungan ke depan bukan lagi soal menang, tapi soal bertahan demi Rafa, demi semua pedagang kecil yang selama ini bungkam dalam ketakutan. Di tengah latihan kerasnya, Maya menerima kabar buruk, lapak Bu Narti dirusak orang tak dikenal, dan Rafa sempat dikejar dua orang tak dikenal saat hendak berangkat mengaji. Darah Maya mendidih. Ia tak mau menunggu lagi. Cukup, bisiknya. Kalau mereka datang untuk membawa perang ke hidupku, maka akan kuhadapi. Tapi bukan sebagai janda penjual kue. Aku anak dari Rahayu, dan mereka akan tahu, darah pendekar tak bisa ditindas. Maya berdiri di depan kaca, mengenakan selendang hijau warisan ibunya. Tatapan matanya tak lagi penuh luka, melainkan penuh dendam yang suci. Langkahnya ringan, tapi tegas. Dan di malam itu, saat angin bertiup dingin dan langit bergemuruh, Maya bersumpah, aku akan mengakhiri apa yang ibuku mulai. Malam itu, pasar Cibening diselimuti kabut tipis yang tak biasa. Suasana mencekam seperti firasat akan datangnya badai. Maya berdiri di atap warung tua milik Bu Narti, matanya menyapu sekeliling, mencari pergerakan yang janggal. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ia bisa merasakan getaran energi asing merayap melalui tanah, udara, dan bahkan napas para pedagang yang mulai pulang lebih awal karena takut. Ranu, mantan murid ibunya yang kini menjadi sekutu, muncul dari bayang-bayang dengan wajah tegang. Mereka datang. 3 sosok berjubah hitam perlahan berjalan memasuki pasar. Mereka dikenal sebagai trio blok hitam, Bayu Kelabang, Sarman Wesi, dan Kinong Buta. Masing-masing punya ilmu hitam yang ganas. Mereka tak bicara, hanya bergerak seperti bayangan yang haus darah. Bayu Kelabang dikenal dengan jurus ajian racun maut, yang bisa membuat korban kejang hanya dengan 1 tusukan jarum kecil.
Sarman Wesi membawa rantai besi panjang, dan Kinong buta memiliki mata buta tapi pendengaran setajam kelelawar. Maya tak menunggu diserang. Ia melompat turun dari atap, mendarat anggun di tengah pasar, berdiri di antara para pedagang yang mulai panik dan berlarian. "Cukup, pasar ini bukan tempat bagi darah dan kehancuran," serunya. "Bayu Kelabang terkekeh, tapi tempat ini akan jadi kuburanmu, anak Rahayu." Dalam sekejap, serangan pertama meluncur, jarum halus melesat ke arah Maya. Tapi Maya menghindar sambil mengayunkan ajian Tirta Bayu, menghantam udara dan melempar Bayu mundur 2 langkah. Sarman Wesi maju dengan rantainya, memutar dan melontarkannya dengan kecepatan luar biasa. Namun Maya menggunakan ajian balung tunggal, menyerap energi serangan dan membalikkan arah hantaman ke tanah. Ledakan kecil terjadi, membuyarkan lapak-lapak dan membuat para pedagang berteriak. Kinong buta mencoba menyerang dari arah belakang, tapi Maya menutup matanya dan menggunakan kepekaan batin, mendengar desiran angin, merasakan langkah kaki, lalu menendang ke arah titik kosong. Kinong terpelanting, menabrak tiang pasar. Namun ketiganya bangkit lagi, lebih buas. Maya mulai kewalahan. Ranu akhirnya turun tangan, membantu Maya dengan formasi jurus ganda warisan Nyai Rahayu. Mereka bertarung di tengah lapak yang hancur, diiringi jeritan dan dentuman benda. Darah mulai menetes dari kening Maya, tapi ia tak mundur. Dalam satu momen krusial, ia menarik selendang hijau peninggalan ibunya dan membungkus kedua tangannya. Ia mengucap mantra tua, mengaktifkan inti dari ajian Rahayu Sukma, jurus pamungkas ibunya yang belum pernah disempurnakan. Dengan sorotan mata tajam, Maya bergerak cepat, menggabungkan kekuatan Tirta Bayu dan balung tunggal. Satu persatu lawannya dihantam dengan kekuatan yang tak terlihat namun menghancurkan. Tubuh Bayu Kelabang roboh ke peti ayam, Kinong menjerit kehilangan kesadaran, dan Sarman Wesi tertelungkup tak bergerak. Pasar Cibening menjadi saksi malam itu, bahwa seorang janda muda bisa menumbangkan 3 algojo blok hitam hanya dengan selendang dan warisan semangat dari ibunya. Namun saat Maya terengah, dari kejauhan sebuah mobil hitam melaju cepat dan berhenti di ujung pasar. Pintu terbuka perlahan, dan turunlah Kartawiradipa sendiri, mengenakan jas panjang dan tongkat gagak berukir. Tatapannya menusuk Maya seperti pisau yang mengupas masa lalu. "Hebat, kau mewarisi lebih dari yang kuduga," ucapnya dingin. Maya menegakkan tubuh, meski tubuhnya gemetar. "Kalau ini tentang masa lalu, mari kita akhiri malam ini." Dan malam itu, bayangan masa lalu dan dendam darah akan menyatu dalam pertempuran terakhir, yang tak hanya menentukan nasib Maya, tapi juga semua yang ia cintai. Kartawiradipa melangkah perlahan ke tengah pasar yang porak-poranda. Asap dari lapak yang terbakar mengambang tipis, dan para pedagang menonton dari kejauhan, bersembunyi di balik tembok dan tiang, takut tapi juga penuh harap. Maya berdiri tegak meski tubuhnya sudah penuh luka. Selendang hijau ibunya masih terikat erat di tangan, kini kusam oleh debu dan darah. Karta menatapnya seperti singa lapar yang akhirnya bertemu mangsa terakhirnya. "Kau tahu, aku membakar ibumu hidup-hidup, dan kau akan menyusulnya. Bukan aku yang akan terbakar malam ini," ucap Maya lirih tapi pasti. Ia mengayunkan tangannya membentuk lingkaran energi pelindung dari ajian balung tunggal. Tapi Karta tertawa. Ia membuka jubahnya dan mengeluarkan benda aneh, serpihan pusaka kuno yang pernah dicuri dari padepokan almarhumah Nyai Rahayu. "Ini, bagian dari selendang ibumu yang kubakar. Dan dari abu inilah aku menciptakan ilmu pamungkas, ajian geni karang, sihir pembakar jiwa." Dalam sekejap, tanah di sekitar Maya retak dan menyemburkan api kecil. Udara berubah panas menyengat. Karta mengayunkan tongkatnya, dan lingkaran api membentuk kepungan di sekeliling Maya. Maya terbatuk, napasnya tercekat. Tapi di tengah panas yang membakar kulit, ia justru teringat sesuatu, doa ibunya, malam sebelum ibunya wafat, tentang kekuatan sejati selendang itu. Bukan pada ajian, tapi pada ketulusan niat dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Dengan sisa tenaga,
Maya menutup matanya, mengikat selendang hijau di pinggang, dan membiarkan tubuhnya dikelilingi api. Tapi kali ini, ia tidak melawan api dengan kekuatan. Ia membiarkannya menyentuh kulitnya, menyatu dengan semangatnya. Tubuhnya mulai bersinar perlahan. Dari dalam dirinya, sebuah cahaya hijau lembut memancar dan membungkam api dari dalam. Suara gemuruh yang tadinya memekakkan perlahan mereda. Mata Karta membelalak, tidak. Itu, ajian Sukma Rahayu sejati. Itu tak mungkin. Dengan satu langkah maju, Maya menatap Karta dalam-dalam. Kau membakar tubuh ibuku, tapi jiwanya tak pernah padam. Dan malam ini, aku membawa jiwanya bersamaku. Maya melompat dan menghantam dada Karta dengan telapak tangannya. Bukan pukulan fisik, tapi hantaman dari kekuatan batin ibunya. Karta berteriak, tubuhnya tersedot oleh cahaya hijau terang, lalu terlempar dan tak bergerak lagi. Api padam, langit terang, dan pagi pun datang, perlahan. Pasar Cibening senyap sejenak, lalu terdengar tepuk tangan pertama dari Bu Narti. Disusul satu persatu pedagang yang keluar dari persembunyian. Mereka menangis, tersenyum, memeluk Maya yang nyaris tak bisa berdiri. Ranu membantu menopangnya. Rafa berlari memeluk ibunya, wajahnya penuh kekaguman. Ibu seperti bidadari. Maya tertawa sambil menitikkan air mata. Tidak, nak, ibu hanya jualan kue. Tapi kadang, penjual kue juga bisa melawan setan. Beberapa hari kemudian, pasar Cibening kembali hidup. Tak ada lagi pungli, tak ada ancaman preman. Lapak-lapak berdiri rapi, dan di tengahnya, gerobak baru milik Maya berdiri dengan papan nama kecil bertuliskan, Kue Rahayu, manisnya keberanian. Dan setiap kali angin bertiup, selendang hijau di tiang gerobaknya berkibar, seolah memberi salam dari arwah yang dulu dibakar, tapi tak pernah padam.